Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tentunya selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya dalam kondisi yang sehat, bersemangat untuk kita sama-sama saling belajar. Ini eh, panitia biasanya nyuruh saya ngasih sambutan 5 menit gitu. Ini 1,5 jam gitu ya untuk ngobrol dengan Bapak Ibu semuanya. Dari list saya coba lihat sepertinya yang ikut bukan pemula kan, walaupun ini edisi pemula gitu ya. Tapi yang ikut sebenarnya sudah banyak berkecimpung dalam bidang pengolahan sampah gitu ya. Tapi semangat itu tentunya juga menyemangati kita semuanya untuk kita terus belajar gitu. Jadi walaupun kita sudah bisa, sudah melakukan, mudah-mudahan dengan ketemu bareng-bareng seperti ini bisa menyemangati kita untuk berbuat lebih baik lagi, lebih konsisten lagi terhadap pengolahan sampah di rumah kita masing-masing gitu ya. Tentunya terima kasih untuk JPSM Sehati, ya, Jejaring Pengolah Sampah Mandiri di Kabupaten Sleman di Jogja, kemudian Sekolah Sampah Sleman, Butik tentunya tim Butik, tim Mbak Nisa, Mas Yebi, dan teman-teman yang lain, dan juga jurusan Teknik Lingkungan Universitas Islam Indonesia atas kepercayaan selama ini mengerjakan webinar bersama begitu. Saya izin untuk share screen Bapak Ibu agar uh, materi kita bisa segera kita mulai gitu ya. Uh, ini agak berbeda memang slide materi yang saya siapkan ini biasanya kalau webinar itu dengan waktu seperti yang dikerjakan oleh Project B ini saya biasanya menyiapkan sekitar 40 atau 50 slide gitu. Ini webinar kali ini saya nyiapkan hampir 100 slide. Jadi mungkin akan banyak gambar-gambar supaya Bapak Ibu kita semuanya punya gambaran ya. Jadi edukasi bijak sampah sejak dari rumah atau disingkat ABCD, disambung-sambungin tentunya ya. ABCD lah kira-kira. Uh, ini adalah kegiatan rutin tahunan yang dilakukan oleh Project B Indonesia. Kira-kira kita mulai sudah sejak 2019 kalau saya tidak salah. Offline kegiatannya seharian full. Jadi kalau ini dikerjakan 2 jam, mudah-mudahan bisa tersampaikan semuanya. Gitu. Terakhir kita kerjakan di bulan Maret 2020 sebelum pandemi. Kemudian ini versi yang online, ya. Versi yang offline-nya sudah di minggu atau minggu yang lalu kalau saya tidak salah ya, 2 minggu yang lalu. Gitu ya. uh, Offline yang diikuti oleh kurang lebih ada 30 peserta, 30 peserta karena memang tempatnya yang terbatas kita batasi untuk 30 peserta saja gitu. Jadi terkait dengan perkenalan sebenarnya tidak perlu berkenalan lagi. Saya hijrah Bapak Ibu, saya berkegiatan di jurusan Teknik Lingkungan Universitas Islam Indonesia. Kemudian saya juga bersama teman-teman mengelola jejaring pengolahan sampah mandiri dan juga bersama Mbak Nisa nih di timnya Butik Daur Ulang. Dan Bapak Ibu boleh berkontak dengan saya lewat email, lewat media sosial, gitu ya, lewat admin yang menghubungi selama ini Bapak Ibu juga boleh. Mungkin di tahap awal, tak kenal maka tak sayang, saya ingin kenalkan sedikit tentang apa yang sering menghubungi ya, sering menghubungi Bapak Ibu semuanya, Butik Daur Ulang PJB Indonesia. Kegiatan ini dimulai sejak tahun 2008, jadi eh, ya sudah beberapa tahun mewarnai sistem pengolahan sampah di Yogyakarta khususnya. Eh, Butik Daur Ulang punya konsep wirausaha sosial ya, yang punya 3 pilar utama, lingkungan, environment, kemudian ekonomi, harapannya bisa memberdayakan masyarakat. Kemudian kita berbicara juga dengan future, masa depan, karena bicara sampai saat ini yang kita lakukan secara sederhana ternyata bisa membawa dampak yang besar terhadap sistem pengolahan sampah yang ada di Indonesia secara global gitu ya. Nah, apa sebenarnya yang dilakukan oleh Project B Indonesia?
Cara yang sangat sederhana dan kami yakin di berbagai macam tempat wilayah Bapak Ibu semuanya sudah mengerjakan hal tersebut. Bagaimana mengubah sampah-sampah plastik yang selama ini tidak bermanfaat, ya, hanya dibuang begitu saja, kemudian dirubah menjadi berbagai macam produk kerajinan. Apakah ini menyelesaikan? Ya, untuk saat ini eh, mungkin iya, tapi tidak sepenuhnya, gitu ya. Karena banyak juga pihak yang ini juga sama berpendapat bahwa ini hanya menunda saja, gitu. Menunda sampah tersebut menjadi sampah sebenarnya. Tapi ya, apakah kita harus menunggu suatu teknologi yang sangat mumpuni untuk memulainya, gitu. Jadi bisa saja kita mulai dari hal-hal yang sederhana untuk mewujudkan pengolahan sampah yang bisa dilakukan oleh setiap orang kira-kira. Nah, kegiatannya pastinya kalau sebuah aktivitas punya aktivitas produksi, mulai dari sampah masuk, yang saat ini kurang lebih ada 3.000 jiwa, gitu ya. Karena yang nyetor kan biasanya keluarga, kemudian kelompok bank sampah, itu dicatat, dihitung, eh, bentuknya adalah donasi. Jadi sebelum pandemi memang kami berlabel bank sampah, tapi pada saat pandemi kita berubah menjadi donasi sampah. Semua sampah yang masuk, khususnya sampah saset makanan, minuman, deterjen, pewangi, minyak goreng, dan seterusnya, yang selama ini tidak memiliki nilai jual di bank sampah maupun kelompok sedekah sembilan. Itu dicuci, dikeringkan, disortir, kemudian disimpan di gudang dan mengalami proses produksi. Sebagian besar proses produksinya dilakukan dengan penjahitan gitu ya. Tapi ada yang dianyam, dirajut, ya, ditambal-tambal dan seterusnya. Kemudian jadilah berbagai macam produk daur ulang dan siap untuk dipasarkan. Mbak Nisa tadi mau bagi-bagi itu Bu, Bapak Ibu dan Mas Mbak semuanya souvenir menarik yang untuk pertanyaan yang menarik juga. Tapi jangan lupa punya kesempatan juga untuk ikut story Instagram gitu biar menarik. Oke, apa yang dilakukan oleh butik daur ulang? Eh, kita punya recycle activity, gitu ya. Walaupun ya ada yang bilang upcycle, ya apapun lah cycle pokoknya, gitu ya. Pusat edukasi pengolahan sampah, kemudian aktivitas sosialisasi pemberdayaan, salah satunya lewat webinar seperti ini. Kemudian ada aktivitas donasi sampah. Nah, ini mungkin 5 menit perkenalan kami ya, Project B Indonesia yang dilakukan tentunya di Jogja. Jadi kalau Bapak Ibu selama ini punya sampah saset makanan minuman dibuang, mungkin ada baiknya untuk didonasikan saja ke Project B Indonesia. Ya, kalau posisinya di Jogja tinggal ngantar, tapi kalau posisinya di luar Jogja mungkin punya tantangan sendiri ya, nah harus ngirim. Tapi jangan khawatir ya, ada beberapa juga pelanggan kami yang senantiasa juga mendonasikan sampahnya di butik daur ulang walaupun lokasinya tidak di Jogja. Kira-kira gitu ya. Baik, Mbak Nisa nanti saya di info ya kalau mau trouble suara kah, tampilan kah, gitu ya. Iya, baik, Pak. Oke, terus kemudian materi kita pada kesempatan hari ini terkait dengan edukasi bijak sampah ini, 60 peserta pada kesempatan hari ini, yang mudah-mudahan kita punya mindset yang sama bahwa sampah tersebut menjadi tanggung jawab kita, gitu ya, yang perlu kita kelola, kita olah supaya tidak mengganggu lingkungan. Nah, pertanyaan pertamanya adalah sebenarnya seberapa masalahkah sampah kita, ya? Ah, kalau dilihat gambar ini kayaknya terlalu bermasalah gitu. Tapi kita flashback sebentar, kita lihat ke belakang, kita ingin mengetahui kira-kira seberapa besar masalah terkait dengan pengolahan sampah, ya. Yang pertama, dan ini sering sekali di, diulang-ulang terus ya. Kita punya sistem kumpul input buang. Dikumpulkan mulai dari tingkat terendah dari rumah kita masing-masing, diangkut oleh petugas, masuk ke TPS gitu ya. Terus kemudian apa? Diangkut oleh petugas lagi, kemudian berakhir di satu tempat yaitu landfill ya atau TPA. Ini sketsa teman saya, tapi sangat bagus sekali. Ibnu, terima kasih.
sudah membuat sketsa yang menarik gitu ya. Nah, ini salah satu tampilan yang dimiliki oleh Jogja, sekian tingginya tempat sampah gitu ya, yang eh, apa namanya uh, sudah beroperasi sekian lama, tapi saat ini sudah tutup gitu ya. Karena konsepnya adalah kumpul, angkut, buang. Berarti saat tempat pembuangannya sudah penuh, maka harus disediakan tempat pembuangan yang lain, yang baru ya, untuk menyediakan menutupi konsep tersebut. Ya. Kemudian berikutnya, kalau ditanya lagi seberapa masalah, pastinya jumlah penduduk di suatu negara tidak terkecuali dengan Indonesia semakin lama semakin banyak ya. Yang lahir lebih banyak daripada yang meninggal gitu ya. Walaupun meninggal ada gitu ya, yang lahir juga ada tapi jumlahnya lebih banyak sehingga grafiknya itu akan naik gitu. Uh, dengan jumlah penduduk yang naik, maka jumlah sampah yang dihasilkan pun akan lebih tinggi kira-kira. Jadi jumlah penduduk tersebut itu mempengaruhi kuantitas sampah yang dihasilkan. Uh, Kecuali ya penduduknya ikut ABCD kayak gini, jadi bisa lebih ramah sih. Harapannya seperti itu. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu ya. Jadi satu sudah tadi, dua sudah, nanti kita ulang gitu. Yang ketiga adalah kan kita sering disuguhkan ya kalau ngikut seminar, webinar gitu ya terkait dengan capaian kinerja yang sudah dilakukan oleh pemerintah gitu. Ini saya ambil datanya dari SIPSN gitu. Sistem Pengolahan Sampah, Sistem Informasi Pengolahan Sampah Nasional gitu. Nah, di SIPSN ini gitu ya, menunjukkan angka-angka berapa besar sampah yang sudah berhasil dikelola dan sampah yang tidak berhasil dikelola. Kira-kira gitu, belum berhasil dikelola. Nah, dari data menunjukkan bahwa 2022 nih sebesar ini angkanya gitu. 2023 sebesar ini angkanya gitu. Nah, angka-angka ini kan menjadi tantangan. Oh, berarti masih ada nih sampah yang belum bisa dikelola. Artinya belum 100% sampah bisa dikelola dengan sistem yang ada. Berarti mungkin butuh keterlibatan masyarakat untuk membantu sistem pengolahan sampah yang lebih baik lagi, gitu ya. Nah, kemudian yang keempat, penegakan hukum. Gitu. Galak banget nih gambarnya. Gitu. Kalau bicara tentang sampah, tidak terlepas dari regulasi. Penegakan hukumnya cukup rendah terkait dengan pengolahan sampah. Mungkin di bidang lain juga iya. Tapi kan saya tidak kompeten berbicara tentang hukum ini gitu ya. Tapi apa yang ditulis dalam regulasi tersebut belum sepenuhnya bisa berjalan dengan baik. Walaupun tahun terbit regulasi itu sudah cukup lama gitu ya. Tapi hingga tahun saat ini belum menunjukkan eh, keberhasilan yang baik ya, masih jauh dari harapan yang ada di dalam regulasi tersebut gitu ya. Berikutnya lagi, ya ini kayaknya terakhir nih masalahnya. Masalahnya kalau dilihat banyak banget, tapi saya coba untuk merangkum lima saja, Bapak Ibu ya. Biaya ya memang UUD ujung-ujungnya duit ya. Jadi kalau tidak ada duit sampah pun akan sulit untuk dikelola karena jumlahnya sudah sangat banyak gitu. Bapak Ibu coba kita lihat salah satu contoh ini saya ambil dari webinar sebelumnya lagi gitu ya pada saat saya diminta untuk ngisi bicara tentang masalah retribusi gitu ya. Nah, kalau kita lihat total biaya yang harus dikeluarkan oleh daerah A untuk mengelola sampahnya itu kira-kira ada 3 miliar berarti ini ya. 3 miliar. Tapi penerimaan retribusi yang bisa diambil oleh pemerintah daerah tersebut adalah 700 juta gitu. Jadi kalau butuh dana 3 miliar, uang masuknya 700 kayaknya terlalu berat ya. Ini sebuah usaha mungkin ini sudah lama tutupnya ya. Butuh uang 950 juta, tapi ternyata yang terkumpul hanya 393 juta. Begitu juga dengan kota C. Butuh dana 350, tapi hanya yang terkumpul 130. Artinya, biaya retribusinya mungkin sangat rendah atau banyak juga orang yang tidak bayar retribusi tersebut. Atau retribusinya bolong di mana-mana.
mungkin saja, tapi kan nggak tahu gitu ya. Jadi tadi kalau kita ulang masalahnya cukup lima gitu ya. Kumpul angkut buang yang pertama, penduduk yang kedua terus naik gitu ya. Capaian kinerja yang belum 100% gitu ya. Terus kemudian penegakan hukum, kemudian pembiayaan. Dan saya yakin kalau kita mau tulis di kolom chat nih ya, masih banyak sekali sampah, masalah sampah ini yang lainnya, saya yakin gitu ya. Dan kita hari ini kan tentunya tidak ngomongin masalah saja, gitu. Kita ingin menawarkan sebuah solusi apa yang kita bisa kerjakan. Nah, tapi yang perlu kita sadari adalah saat kita bilang masalah tadi, Bapak Ibu semuanya, dari lima saja permasalahan yang tadi kita sampaikan, ya, permasalahan mana yang kira-kira, gitu ya, yang kira-kira menurut Bapak Ibu yang mampu kita selesaikan dengan tenaga kita sendiri untuk menghasilkan sistem yang lebih baik. Tadi yang pertama apa? Kumpul angkut buang. Mungkin nggak kita selesaikan sendiri? Kita ajak satu kota untuk menyelesaikan. Jangan kumpul angkut buang. Kayaknya nggak mungkin. Jumlah penduduk yang terus meningkat. Kayaknya juga nggak mungkin untuk kita selesaikan dengan tenaga kita. Mungkin aja. Kan hukum lebih lagi. Pembiayaan juga mana gitu. Jadi rasanya untuk setiap masalah yang diulang-ulang terus tersebut, tidak ada yang mampu kita atasi dengan tenaga kita sendiri gitu. Jadi ya nggak rasanya kita perlu juga merenung gitu ya. Berarti ada permasalahan yang besar sekali, sistem yang sudah berjalan sendiri juga masih berusaha terus menyelesaikan. Kita mudah-mudahan tidak menjadi bagian dari permasalahan tersebut, gitu. Kita harus punya solusi minimal yang bisa kita terapkan di level kita sendiri, dalam kekuasaan kita sendiri. Jadi ini lebih banyak mengajak kepada diri kita sendiri, bukan mengajak ke sebuah kota, ke kelompok dan seterusnya. Minimal kita dulu yang perlu kita lakukan. Jadi kalau tidak dikelola, maka sampah itu bisa menjadi hal yang bermasalah. Pastinya ini akan mengganggu estetika. Nggak enak, pasti orang nggak akan mau tinggal di tempat yang penuh dengan sampah. Pasti, gitu ya. Yang kedua, ya ngomongin tentang pencemaran lingkungan gitu. Nanti berhubungan dengan tanah, air tanah, udara, dan seterusnya. Sampai hubungannya mempengaruhi kesehatan kita. Walaupun kecil, Bapak Ibu. Ya, jadi walaupun kecil tapi punya pengaruh. Jadi walaupun kecil punya pengaruh. Nah, saya ingin mengangkat nih satu contoh kasus yang akan heboh kembali, gitu ya. Contoh kasus tutupnya TPA Piungan di tempat saya, gitu ya, di kota Yogyakarta yang melayani 3 wilayah tersebut. Nah, tutup ini karena apa? Karena TPA-nya sudah penuh, gitu ya. Terus kemudian tutup, tapi bukan tiba-tiba tutup, tapi sudah banyak aktivitas sebelumnya yang menandakan TPA ini sedang tidak baik-baik saja, kira-kira gitu. Nah, TPA ini tutup mulai tahun 2019 ini dampaknya Bapak Ibu. Antrian masuk ke TPS, tumpukan sampah bahkan di pusat-pusat kota begitu. Kurang lebih di 2019 ini antara 2 sampai 3 minggu aktivitas ini. Walaupun yang katanya Jogja pertama kali bank sampah, pertama kali sedekah sampah dan seterusnya ternyata terjadi juga, ya. Yang banyak sekali tokoh-tokoh pengolahan sampah itu. Jadi ini menjadi PR kita. 2019, 2020 apa yang terjadi? 2023, nah ini ditutup di 2023 Bapak Ibu. Tidak lagi numpuk karena ini ditutup kurang lebih 1,5 bulan, ya, tidak 2 minggu. Tidak tidak hanya numpuk, tapi masyarakat itu sudah membakar sampai ada beberapa korban jiwa dan korban materi terkait dengan pengolahan sampah. Jadi karena sistemnya diselesaikan secara sesat gitu ya. Jadi bermasalah. Di video ini uh, saya coba untuk menampilkan video. Ini bisa uh, nggak bisa jalan ya. Ah, ini dia. Ah, ini.
Jadi ada truk lewat, terus kemudian dilempar oleh masyarakat yang sudah menumpuk sampahnya. Ya. Menumpuk sampahnya, truk lewat, padahal truk itu bukan mau ngangkut sampah. Memang truk truk sampah, tapi karena memang TPP-nya tutup, tidak bisa menampung sampah tadi, akhirnya apa? Masyarakat yang gemes gitu, kesel mungkin ya, menyimpan sampahnya, akhirnya ada adegan seperti ini gitu. Jadi dari luar truk masukin ke truk, dari dalam truk keluarin ke truk. Iya, akhirnya ribut gitu, gara-gara sampah yang ada. Ya, terjadi di Jogja. Dan bulan ini sudah keluar berita bahwa TPA Piungan tersebut akan ditutup secara permanen gitu ya. Jadi ini berita cukup baru, 5 Maret ya, 6 Maret dan seterusnya, yang sudah ada aktivitas komitmen bersama bahwa kota eh, Jogja, kabupaten-kabupaten yang selama ini ngirim sampahnya ke TPA Piungan harus mengelola sampahnya masing-masing. Jadi ini membuktikan bahwa masalah tadi. Tapi kalau ditanya gitu ya, TPA itu tutup itu kan kelihatan di permukaan kayak fenomena gunung es kira-kira gitu. Tapi sebenarnya banyak sekali masalah di bawahnya gitu ya, yang tidak tidak kelihatan atau memang pura-pura tidak kelihatan. Jadi ngomongin tentang sampah, memang TPA itu tutup, tapi di balik tutupnya TPA tersebut tanpa kita sadari banyak sekali permasalahan. Nggak perlu dibahas Bapak Ibu. Yang perlu ditanya itu adalah kita kira-kira bisa terlibat di mana kira-kira ya, dalam urusan yang mana sehingga bisa mengurangi permasalahan sampah di kota kita gitu. Nah, pertanyaan besarnya adalah terus kita mulai dari mana gitu ya. Waduh, tadi kayaknya berempatnya permasalahannya luar biasa gitu ya. Mampu nggak ya kita selesaikan? Bapak Ibu ngelola sampah itu berat gitu kan. Tapi nanti ada rumus kira-kira gitu kan. Ya apa yang kita harus lakukan. Tetap walaupun berat sambil nyatet tetap harus senyum gitu. Saya dari tadi juga senyum-senyum terus ya. Dan pernah lihat Mbak Nisa kayaknya senyum-senyum juga gitu. Lalu kita harus mulai dari mana? Pertanyaannya itu kan. Dengan berbagai macam deretan permasalahan tadi, kira-kira kita perlu mulai dari mana gitu ya? Jangan-jangan salah gerak, kita nggak bisa jalan, dan seterusnya. Ini menjadi tantangan yang besar lagi buat kita bersendiri. Ya. Nah, oke. Dari mana? Nah, saya akan meminjam kata-kata nih dari tokoh kita nih. Oke, mudah-mudahan tidak ada gangguan. Ya. Oke, sip. Ya. Saya akan meminjam dari tokoh kita nih ya. Ah, oke, sebentar. Sepertinya saya ada sedikit problem. Ya, sebentar Bapak Ibu. Em, terlihat Mbak Nisa? Belum terlihat, Pak. Oke. Nah, mudah-mudahan sudah terlihat kembali ya. Iya Mbak Nisa ya. Iya, Sudah? Pak, sudah terlihat. Oke, sip. Nah, ini kenapa suara yang hilang ini? Aduh, jadi bermasalah pagi ini nih. Cek, cek Mbak Nisa. Sudah? Oke. Iya, Pak, sudah oke, Pak. Sudah ya? Oke, oke. Sip. Mohon maaf Bapak Ibu. Nah, rumusnya apa? Saya mencoba untuk meminjam yang sangat sering didengar oleh Bapak Ibu semuanya. Agim itu pernah ngomong, mengeluarkan apa, statement yang rasanya sangat simpel, sangat berkaitan dengan kehidupan kita masing-masing. Mulai dari mana, gitu ya? Mulai dari diri kita sendiri, gitu ya. Mulai dari hal yang kecil dan mulai dari sekarang juga. Atau kita sering sebut sebagai 3M, gitu ya. Eh, Simpel, mudah kita lakukan, mudah kita omongin, tapi mungkin berat untuk kita lakukan. Gitu. Jadi konsep ABCD ini sebenarnya adalah hal-hal yang sederhana yang kita akan lakukan. Tapi kita perlu menjamin bahwa
aktivitas yang kita lakukan itu bisa berkelanjutan gitu. Saat bawa tas belanja sendiri ke pasar, minggu ini bawa, minggu depan bawa, bulan depan bawa, tahun depannya lagi bawa gitu. Jadi tidak menyalahkan konsep tadi gitu ya. Jadi mungkin kan sering bertanya, ya sudahlah kalau bermasalah plastiknya tutup saja pabrik plastik gitu ya. Tapi balik lagi kita sebagai individu mampu nggak kita berbuat untuk menutup pabrik plastik tersebut kira-kira gitu ya. Jadi kembali ke aktivitas mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, mulai dari yang sederhana. Prinsipnya adalah kita tetap harus nyampak ya. Uh, jadi ceritanya Bapak Ibu ABCD ini saya mencoba untuk mengangkat uh, dari aktivitas yang saya lakukan sendiri di rumah bersama tim ya, tim Project B Indonesia, Mas Yebi, Mbak Nisa dan seterusnya, yang apa nih yang kita nggak terlalu rajin ya, tapi ya nggak terlalu malas juga kira-kira gitu ya, tapi yang mudah untuk kita lakukan. Jadi terus terang eh, gerakan-gerakan zero waste yang dibangun saat ini mungkin kami levelnya masih rendah banget ya, belum sampai level yang sangat baik sekali gitu. Tapi dengan harapan memulai dengan hal yang sederhana tadi, gitu. Seorang pelari yang sangat hebat lari puluhan kilometer tidak akan bisa berhasil lari kalau tidak ada langkah pertama. Ya mungkin dia tidak bisa juga lari dengan cepat di langkah pertama tersebut. Mungkin hanya langkah pelan, 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 pelan. Kemudian lah dia berjalan lebih cepat gitu, sampai dia akan lari. Nah begitu juga kita tetap nyampah, tapi nyampah kita dengan tanggung jawab gitu. Sampahku tanggung jawabku akan kelola, akan kupilah gitu. Karena semua cerita permasalahan di sebuah kota tadi itu dimulai dari sekantong sampah kita. Gimana tidak, Bapak Ibu semuanya, dari sekantong sampah menjadi gunungan sampah. Dari yang sederhana menjadi lebih kompleks. Mau nggak kita buka sampah kita sendiri dalam satu plastik? Mungkin satu dua orang masih mau. Tapi mau nggak kita buka berkantong-kantong plastik sampah yang bercampur dari tetangga kita, dari kompleks sebelah, dari kampung lain, dari desa yang lain, berkumpul di satu tempat yang namanya TPA. Sehingga TPA menjadi tempat yang penuh masalah. Sehingga dia bersih mungkin di kita, tapi ternyata bermasalah di tempat orang lain. Ya. Tapi begitu teganyakah kita gitu, merusak rumah saudara kita di lokasi yang lain ya, untuk bersih di tempat kita. Kadang ya kita tanya juga salah mereka tinggal di sana dan seterusnya. Tapi tidak dalam konteks itu. Banyak sekali saudara-saudara kita yang berprofesi sebagai pemulung yang mengais rezeki dari sampah kita yang ya pasti area kerjanya jauh dari kata layak. Ini menjadi PR kita bersama. Ya, mereka mungkin tidak punya pilihan untuk bekerja, tapi alangkah baiknya tidak mesti harus uh, bekerja di TPA, tapi mungkin bisa di sumber-sumber sampah yang kualitas sampahnya jadi lebih bagus. Tapi tidak hanya pemulung, tapi ternyata ada sapi yang juga ikut mengkonsumsi sampah kita. Jadi sapi tetap makan apa yang ada, apa yang dirasa dia bisa makan, wanginya menarik, gitu, tampilannya menarik, kemudian disimpan dalam tubuhnya, dan ternyata mungkin saja ada hal-hal yang tidak bermanfaat untuk tubuh si sapi, baterai mungkin, ada besi, ada staples, tali rafia, dan seterusnya, pecahan gelas yang terbungkus dengan makanannya, gitu. Misalnya dalam sayur kol ini, ternyata ada baterai yang tercampur situ, gitu. Terus dia makan, dia tetap sehat. Tapi yang tidak sehat kemungkinan adalah kita gitu, sebagai pengkonsumsi dari daging sapi tersebut. Jadi kita tidak bisa memilih sapi mana yang kita akan makan kecuali kita di rumah kita punya kandang sapi masing-masing. Tapi ya mungkin kita nggak punya gitu ya. Jadi kita tidak ada pilihan apa yang disajikan oleh penjual. Kita akan ambil, kita akan beli, dan ternyata sampah dari dapur kita yang berakhir di TPA
ternyata belum berakhir. Suatu saat akan kembali ke dapur kita dalam bentuk bahan makanan, bukan sampah. Siapa yang akan menjamin daging ini akan sehat? Tidak. Tapi nanti jangan sampai takut makan daging, tidak juga. Ya. Tapi ya saya ingin jelaskan bahwa banyak sekali penelitian yang sudah dilakukan yang menunjukkan bahwa sapi di TPA akan punya daging yang tidak sehat bagi kesehatan. Salah satunya adalah adanya logam berat. Jadi heavy metal di dalam tubuh sapi tersebut akan sangat mahal. Ya, ini saya ambil salah satu penelitian nih Bapak Ibu. Boleh googling nanti ya, masukkan kata di Google untuk mencari tahu apa sih dampak dari sapi tersebut, ada enggak dan seterusnya. Ini Pak Wayono nih yang kemudian tahu itu. Tapi biasanya mencermati yang dilakukan oleh Butik Daur. Nah, ini menunjukkan bahwa ada kandungan yang berbahaya di dalam sapi tersebut. Oh, gampang. Udah tinggal sapinya dilarang masuk di situ. Ya, kalau kita semuanya pemimpin di daerah bisa saja mungkin ya. Tapi kita sebagai individu kita masing-masing mungkin kita tidak punya kekuatan untuk melakukan hal tersebut gitu ya. Jadi kembali ke hal yang sederhana yang memungkinkan kita lakukan. Nah, problemnya ada di mana? Setelah kita berkeliling kemana-mana, diskusi dengan banyak pihak, gitu ya, problemnya ternyata ada di sini, Bapak Ibu. Allah bisa karena biasa. Ya, sesuatu hal yang sudah biasa dilakukan, gitu, ya itu menjadi hal yang terus-menerus dilakukan, gitu. Walaupun hal tersebut mungkin salah, tapi karena sering dilakukan, banyak orang yang dilakukan, jadi hal yang salah tersebut menjadi benar. Yang kedua, ya, prinsipnya adalah seperti kita kenalan, dikenal mungkin satu orang dalam sebuah seminar offline kita datang duduk, orang tersebut mungkin agak kurang menyenangkan dari segi tampilan wajahnya, gitu ya. Kita langsung berpendapat bahwa, kayaknya jutek banget nih orang. Mungkin dia lagi sakit perut, dia lagi nggak enak tadi, gitu ya. Baru kempes ban mungkin ya, sehingga menunjukkan ekspresi yang tidak enak. Tapi ternyata setelah kenalan, tahu namanya, tahu aktivitasnya, oh ternyata penggiat sampah, kita jadi tertarik. Walaupun tampilannya tidak banyak senyum. Jadi mungkin saja terkenal, maka saya, kita belum tahu saja dengan sampah yang kita hasilkan setiap hari. Jadi ABCD mengajak kita mulai lagi kembali. Kalau memang itu tidak benar, tidak perlu dilakukan. Dan kita harus mencoba untuk mengenal terkait dengan sampah tadi. Biasa. Ini untuk sebagian masyarakat. Dan mudah-mudahan tidak ada di dalam uh, webinar ini yang melakukan hal ini. Ya. Buang di pinggir jalan, di pinggir sungai. Dan saat kita tidak punya pilihan untuk sistem yang lain, mungkin ini akan menjadi pilihan kita untuk membuang di sana. Gitu. Tidak ada yang ngangkut karena TPA-nya rusak, akhirnya harus buang ke pinggir sungai, pinggir jalan atau bahkan di rumah orang seterusnya. Ini menjadi tantangan kita bersama. Allah bisa karena biasa, tapi hal tersebut tidak benar. Kemudian yang berikutnya, biasa membakar sampah. Ini metode yang paling mudah, yang terus diturunkan dari nenek moyang kita untuk membakar sampah. Paling mudah, paling efektif. Dari jumlah sampah yang besar menjadi tidak ada bentuknya karena hilang menjadi asing. Ini Bapak Ibu menjadi tantangan untuk dirubah. Karena prinsipnya adalah kalau kita bilang kesehatan nanti berbahaya loh bagi kesehatan. Wah saya dari lahir udah lihat orang bakar sampah sampai sekarang saya bakar sampah. Korek-korek saya, minyak-minyak saya, sampah-sampah saya bakar lagi sendiri. Saya hirup lagi dekat itu. Jadi memang susah untuk mengubah. Tapi yakinlah kita coba menawarkan solusi yang lain. Sampah yang tidak perlu dibakar itu harus dikelola seperti apa. Yang berikutnya Bapak Ibu, nah ini juga urusannya dengan mengubur sampah. Ini juga sebagai eh, apa turunan dari nenek moyang kita membakar dan mengubur. Ini boleh saja masih kita lakukan, tapi memang kita perlu pahami bahwa karakter sampah seperti ini sudah berbeda dengan sampah dulu gitu ya. Dulu yang kaya dengan organik,
penganan sore mungkin, pisang rebus, pisang goreng, ubi rebus, telo bakar, telo goreng gitu. Tapi sekarang sudah diganti dengan produk yang memiliki kemasan. Yang sebagian kemasan tersebut ada yang dari plastik, ada yang dari styrofoam, ada yang dari kaleng, ada yang dari kaca. Isinya kita makan, tapi kemasannya akan kita kubur gitu. Nah, saat mengubur kemasan tadi, ngubur kaleng, ngubur kaca, ngubur plastik, ngubur butuh waktu yang sangat lama. Bukan memang tidak bisa diurai oleh alam. Jadi prinsipnya, kalau sampah-sampah tersebut adalah sampah plastik, kita jangan kembalikan ke alam. Izinnya harus kembalikan ke pabrik. Kira-kira gitu ya. Nah, biasa berikutnya adalah biasa buang sembarangan. Siap ada himbauan buang sampah sembarangan, rasanya kita makin tertantang nih. Adrenalinnya untuk buang sampah di tempat tersebut. Gitu. Ada tong sampah loh Bapak Ibu. Ada tong sampah di sini nih ya. Tapi tetap ah, luar biasa nih ya. Buang sampahnya malah di luar tong sampah. Kalau dilihat ini, jangan-jangan tong sampahnya masih kosong. Jadi ya, benar. Belum lagi urusan ini Bapak Ibu. Biasa mengalirkan sampah saat hujan nih, mulai masuk musim hujan, yang buang sampah di tempat yang lebih tinggi, kemudian mengalir ke tempat yang lebih rendah. Ini merusak sekali Bapak Ibu. Saking rusaknya, yang dibuang tersebut bisa bertahan di lingkungan dengan waktu yang sangat lama. Ini foto-foto yang saya ambil dari berbagai macam sumber, terutama dari story, dari statusnya orang. Gitu. Ada kegiatan bersih-bersih sampah tahun 2018. Ternyata ketemu bungkus sampo tahun 80-an. Jadi sudah 38 tahun si bungkus ini ya, terombang-ambing dan masih dalam kondisi yang baik ya. Modelnya masih hitam berkilau, mengkilapkan rambut hitam. Walaupun model ini kalau dia pas foto nih tahun 2080-an, katakanlah dia baru umur 20 gitu, 20-an gitu. 38 tahun kemudian, tahun 2018, dia umurnya 58. Mungkin sudah ubanan Bapak itu. Jadi ya, nah, tapi bungkus masih bagus. Jadi menjadi PR kita bersama. Kembali ke kita tadi, mari nyampah, tapi nyampahnya dengan tanggung jawab. Karena cerita berbagai macam tadi bisa kemana-mana sampahnya, dan mungkin untuk minta tanggung jawabannya untuk kehidupan kita berikutnya, dimulai dari sekantong sampah kita. Kenapa seperti itu, Bapak Ibu? ABCD mengajak Bapak Ibu karena sebagian sampah yang dikontribusikan ke sebuah kota itu berasal dari rumah kita. Datanya mana? Ini datanya Bapak Ibu. Saat ini kontribusi sampah secara rata-rata nasional itu porsi rumah tangga sudah lebih sedikit ya, dari 40. Jadi dari rumah kita yang sekian banyak ngumpulin sampah diangkut ke sebuah TPA itu udah kontribusi kita. Bisa sih di rumah kita banyak sampah gitu. Iya, banyak sampah Bapak Ibu. Apa saja sampah yang dihasilkan dari rumah ini sering saya sampaikan di dalam sosialisasi gitu. Bahkan filenya mungkin beberapa sudah pernah dibagi dalam bentuk bonus webinar oleh teman-teman project di Indonesia. Kita akan membuktikan sampah sampah di rumah kita banyak gitu. Ini katakanlah gambar menarik, saya copy dari Google, Bapak Ibu. Begitu masuk ke halaman rumah, ada pintu pagar, kita sudah ketemu halaman halaman dengan bunga, taman-taman bunga dan seterusnya. Kita punya sampah, potongan rumput, ranting, dahan, pohon, plastik bekas, pot bekas, tanaman kering, dan 6 jenis loh kira-kira. Begitu tok tok tok, Assalamualaikum, selamat pagi, boleh masuk dan seterusnya. Kita akan ketemu ruang tamu gitu. Ruang tamu ternyata lebih banyak lagi sampai sisi bungkus permen plastik bekas, kaleng bekas, kertas bekas, rambut, debu, dan sebagainya. Kok jadi lebih banyak gitu ya? Masuk ke dalam rumah jadi lebih banyak. Ruang apa lagi setelah ini gitu ya? Oh, ada yang jawab dapur. Sabar, sabar, jangan dapur dulu. Ruang apa dulu? Ruang makan itu ternyata ada sisa makanan, sisa sayur, potongan kue, kulit buah, plastik bekas, kaleng bekas. Ternyata juga tidak kalah banyak. Berarti artinya semakin masuk ke dalam rumah kita, semakin banyak sampah yang mungkin kita hasil. Nah ini jadi PR banget ya Bapak Ibu. Ya. Apalagi di ruang ini satu lagi Bapak Ibu. Nah ini nih.
Siapa di antara peserta hari ini yang menjadi penguasa dapur? Pusatnya sampah di dalam rumah kita ada di dapur. Kalau dapurnya beroperasi, tapi saya yakin banyak dapur yang beroperasi untuk mendukung kehidupan keluarga. Sisa makanan, sisa sayur, tulang ikan, dan seterusnya. Jadi artinya dapur memiliki kontribusi yang besar terhadap sampah yang kita hasilkan dari rumah kita. Kalau dapur bisa kita kelola untuk bisa hemat sampah, kemungkinan besar sampah yang dikeluarkan dari rumah menjadi lebih kecil. Ini PR-nya di situ. Siapa penguasa dapur? Ya, ibu-ibu, gitu. Jadi memang kita sering sampaikan saat ibu sudah peduli dengan sampah, sudah peduli terhadap sampah yang dihasilkan, kemungkinan besar rumah tersebut akan peduli terhadap sampah. Ya, saya punya banyak teman-teman ibu-ibu, pengelola bank sampah ibu-ibu, sedekah sampah ibu-ibu. Kalau suruh ngisi kegiatan sosialisasi PKK ketemu ibu-ibu, kader puskesmas ketemu ibu-ibu. Ini sangat berbahagia. Apalagi masih happy itu sering banget kalau eh, sosialisasi ketemunya ibu-ibu terus. Nah, tapi jadi pertanyaan juga, apa bapak-bapak nggak punya sampah? Punya, bapak-bapak nggak ngisi mobil pun penuh dengan sampah yang jauh mungkin lebih berbahaya daripada sampah ibu-ibu. Bagian mana lagi dari sampah yang dihasilkan di rumah kita? Banyak Bapak Ibu. Jadi dulu kamar, kamar mandi, kamar anak, kamar tidur. Ternyata semua bagian yang dihasilkan beraktivitas di dalam rumah kita menghasilkan sampah. Jadi, ya aduh, kita ternyata penghasil sampah yang terbesar Bapak Ibu ya, aktivitas rumah tangga kita. Jadi kalau dihitung-hitung Bapak Ibu berapa banyak sampah yang dihasilkan dari rumah, walaupun ini agak angka-angka sedikit ya, kita pakai punya standar ya, ada SNI ya, terkait dengan jumlah sampah yang dihasilkan setiap orang per hari berapa, ini lebih dari 0,7 kilo Bapak Ibu ya. Jadi kalau satu orang, satu rumah ada 4 orang, berapa banyak sampah yang dihasilkan di rumah kita? Satu hari ada 11 liter atau 3 kilo, 2 hari jadi 22 liter, 1 minggu jadi 77 liter, 1 bulan jadi 333 liter, 3 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Ternyata banyak juga. Lalu sampainya tidak kemana-mana. Mungkin sebagian besar sampah kita sudah kita bakar, kita buang sembarangan, masuk ke kali sebelah, gitu kan. Tapi ternyata 20 tahun kita mungkin sudah berumah tangga dengan 2 orang anak. Ternyata sampah yang kita hasilkan sudah 20 ton, Bapak Ibu. Ini kalau diomongin truknya, wah ini udah besar dari rumah kita saja, gitu. Jadi jumlah sampah yang kita hasilkan dari rumah ini menjadi lebih besar. Gitu. Sangat besar kalau kita tidak peduli terhadap sampah. Jadi intinya, Bapak Ibu, buanglah sampah di tempatnya sesuai dengan slogan di tong sampah, seterusnya. Ya. Rasanya tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini dan juga tidak menyelesaikan. Jadi ini menjadi PR kita bersama. Nah, ini sudah mendekati 30 menit terakhir nih saya mau nyampe. Nah, 30 menit ini saya ingin kasih tahu apa yang kita bisa lakukan dengan cara-cara sederhana untuk bisa kita telarkan ke seluruh anggota keluarga kita. Kalau sudah berhasil, masuk ke tetangga kita. Sudah berhasil, masuk ke komunitas yang lebih besar. Ibu-ibu PKK, arisan, pengajian masjid, kelompok di gereja, dan seterusnya. Jadi, untuk menyelesaikan bahwa persoalan ini itu adalah tanggung jawab kita sendiri. Ayah, tolong bantu ibu. Gitu. Ibu sebagai penghasil sampah terbanyak. Namun memang ibu ini memiliki kepedulian yang lebih tinggi terhadap lingkungan. Ayah ibu tidak bisa sendiri, ayah adalah pemimpin dan pemberi tauladan. Dan libatkan anak-anak kita sebagai agen perubahan. Sehingga
tidaklah menjadi hal yang mustahil untuk mewujudkan rumah yang ramah sampah. Rumah lain biarin dulu Bapak Ibu. Jangan fokus ke rumput tetangga, tapi kita fokus ke rumah kita. Karena begitu sudah disondingkan sistem pengolahan sampah yang baik, dia akan menjadi alarm yang baik bagi kita. Ayah kemarin bilangnya suruh pilah sampah. Kok ayah makan permen, buangnya masih dicampur. Itu menjadi alarm. Kemarin katanya mau semangat nih Bu, mau buat komposter. Kok sekarang komposternya nggak dipakai lagi? Itu jadi alarm bagi kita. Dan yang paling diingat adalah Anies juga punya komunitasnya. Sekolah salah satunya. Dia akan membawa berita baik dari rumahnya menuju ke sekolah. Dan bisa saja sekolah akan menyambut baik terkait dengan sekolah. Jadi ya kita harus semangat. Yuk kita kelola sampah. Ya. Teman-teman Project B ya, mencoba untuk membuat, wah ini kayaknya pertanyaannya udah banyak nih, udah 20 pertanyaan. Jangan berat-berat gitu ya. Eh, Nanti mungkin kita share. Apa yang dilakukan gitu ya. Nah, teman-teman Project B mencoba membuat ABCD gitu ya. Semuanya pakai CD sih ya, tapi ABCD edukasi bijak sampah sejak dari rumah. A itu apa? Amati. Ya. B itu apa? Belajar. C itu apa? Coba dan cari. Dan yang D adalah dilakukan dengan konsisten. Wah, ini tekniknya mudah banget. Nah, kita kalau sudah mudah berarti tinggal kita lakukan. Kita akan coba masuk satu persatu. Dari mulai A, kemudian B, kemudian C, kemudian D. Kayaknya slide saya tinggal 30 lagi. Cukup lah waktunya ya. Satu slide 1 menit. Biar Mbak Nisa nggak perlu ngomongin saya. Nah, yang pertama. Ya, ini Bapak Ibu ya. Karena kalau ilmu eh, kita share bersama nih Bapak Ibu ya. Salah satunya adalah untuk mengikutnya adalah untuk mencari. Mungkin udah banyak sekali webinar kita lalui, tapi mungkin belum ada yang kita lakukan. Salah satunya mulai hari ini kita coba catat. Nah, Bapak Ibu boleh ambil dulu kertas atau pulpen. Saya minum sebentar. Oke, yang belum puasa. Ini semenit supaya semenit untuk puasa menghasilkan sampah yang lebih sedikit. Yang pertama, Bapak Ibu, kita perlu amati, perlu perhatian kita terhadap apa yang sudah kita lakukan selama ini. Bagaimana dengan sampah yang kita hasilkan dari rumah kita masing-masing saat ini? Apakah itu dibakar? Apakah itu dikubur? Apakah ditempatkan di depan rumah dan dibawa oleh petugas? Dan kita tidak pernah tahu kemana dibawa oleh petugas tersebut. Yang kita harus lakukan adalah cari tahu bagaimana jalur. Karena apa? Setiap rumah punya sistem yang berbeda. Oh, rumah saya suka bakar sampah, Pak. Oh, rumah saya suka kubur sampah, Pak. Rumah saya tinggal bayar iuran sampah saja. Dengan kondisi yang berbeda, mungkin penerapannya juga akan berbeda. Gitu. Jadi perlu dilihat, oh dari satu tempat dibawa kemana dan seterusnya, apakah bermasalah ke tempat yang kedua. Jadi ada pengamatan yang Bapak Ibu kita semua yang lakukan terkait dengan sampah yang kita hasilkan. Rasanya ini bisa kita lakukan. Mungkin juga sekarang sudah ada jawabannya. Oh, sampah saya diapain? Sampah apa? Sampah apa? Sudah, ya. Yang berikutnya, amati berikut. Setelah kita tahu sistem yang kita lakukan, kita perlu cari tahu kira-kira, gitu ya, yang langkah pertama, gitu ya, kira-kira berapa banyak sampah yang kita hasilkan. Oh, satu kantong plastik sedang, Kak? Satu kantong plastik besar, Kak? Atau super besar yang dihasilkan setiap hari. Sehingga kita bisa tahu jumlah sampah yang kita hasilkan. Kalau mau iseng nih Bapak Ibu, ini kita juga sudah coba temukan kalau punya iseng. Dan juga timbangan sekarang kan mudah dicari. Toko hijau, toko merah, toko orange gitu. Sudah ada timbangan dengan harga yang murah.
Kita iseng nimbang sampah kita berapa supaya kita punya catatan jumlah sampah yang kita hasilkan. Kan hal yang sederhana, kita bisa berhasil. Nggak cuma badan yang ditimbang turun 1 kilo, 2 kilo gitu ya, yang sudah menyenangkan hati. Turun 1, 2 kilo sampah yang kita hasilkan dari rumah kita juga harus menyenangkan hati kita. Kalau perlu, setelah ditimbang, kalau perlu nih Bapak Ibu, bandingkan dengan hasilnya dengan SNI ini. Kalau nggak punya SNI ini, nanti kita kirimin deh. Oh sekian nih kalau rumah ya karena rumah kita standarnya ini ya Bapak Ibu ya, rumah permanen. Itu standar menurut SNI, nggak cuma helm ternyata yang ada SNI-nya, ternyata sampah juga ada SNI-nya. 0,35 sampai 0,4 kilogram per orang kita. Jadi, saya di rumah kita ada berapa? Di rumah saya ada 4 Pak, gitu ya. Ada 4, berarti kakak kita 0,4 ya 0,4 dikali 4, oh ketemu 1,6 kilo. Itu ditimbang ketemu 5 kilo. Waduh, ternyata kita sudah melebihi dengan standar yang yuk kita harus mulai kurangi sampah yang kita hasilkan. Jadi saat kita akan bertindak, kita perlu tahu dulu apa yang sudah kita lakukan. Kalau mau mengurangi, kita perlu tahu dulu baseline data. Mau ngikutin program diet Bapak Ibu, kan kita suruh timbang dulu ya. Coba nih, Bu, timbang dulu berapa kilo? Oh, sekarang 95. Ibu harus makan ini, makan ini, makan ini. Nanti 2 hari sekali timbang lagi, buat catatan. Nah, itu juga dengan sama. Karena sampah juga menghasilkan. Ya, tapi ribet, Pak. Nggak lah, mau buang sampah, nanti timbang dulu. Kira-kira gitu. Beres, amati, masih diamati Bapak Ibu. Masih ada berikut. Nah, karena tadi saya sampaikan, setiap rumah itu punya aktivitas yang berbeda, kemungkinan besar jenis sampah yang dihasilkannya pun akan berbeda, Bapak Ibu. Oh, di rumah saya paling banyak ini sisa makanan. Karena seringnya saya masak, tapi suami nggak makan. Karena ke kantor, anak juga nggak makan. Akhirnya makanan saya simpan ke kulkas. Kemudian besok saya keluarkan, saya panasin lagi. Oh, ternyata nggak ada yang makan lagi. Saya simpan lagi. Jadi kapan mau makan? Akhirnya saya buang dari sisa makanan. Oh, saya paling banyak nih plastik. Karena saya review order berbagai macam produk diskon dari marketplace gitu. Saya punya kertas, saya punya apa? Setiap rumah punya jenis sampah yang berbeda yang dihasilkan setiap hari. Saat kita punya data, punya gambaran, terkait dengan sampah mana yang kita hasilkan terbanyak, paling banyak nih Bapak Ibu, kita coba untuk mengurangi sampah tersebut pastinya. Pastinya. Itu paling banyak di sampah organik nih. Oh, berarti kita kurang. Jadi belum tentu juga menurut data disampaikan organik itu paling banyak se-Indonesia, belum tentu dihasilkan di gedung Bapak Ibu. Sangat tergantung dari definisi. Berarti apa arti tadi Bapak Ibu? Kita coba ulang ya. Amati apa yang kita lakukan terhadap sampah kita. Izin ya Bapak Ibu, balik lagi. Amati perlakuan kita selama ini terhadap sampah yang kita lakukan. Yang kedua, jumlah. Kuantitas sampahnya itu sudah berapa yang kita hasilkan setiap hari? Sudah sangat besar kah? Sangat kecil kah? Kita perlu data. Jumlahnya sudah, yang berikutnya jenisnya. Jenis apa yang kita hasilkan paling banyak di rumah kita. Kalau sudah punya data, jangan lupa catat, gitu, ya, supaya kita punya menjadi data awal untuk bergerak selanjutnya. A sudah selesai. A, B. Kita lanjut ke B, gitu ya Bapak Ibu. B, dalam mengelola sampah kita perlu belajar. Ya, semuanya sih sebenarnya kita perlu belajar. Gitu. Kita perlu belajar yang pertama. Kita perlu tahu jenis sampah apa saja yang seharusnya bisa dikurangi atau bahkan dihindari untuk dihasilkan karena jumlahnya atau dia sangat sulit untuk didaur ulang. Nah, mungkin
dari 6 pilihan gambar ini, ada sampah yang ada di rumah kita bersama, yang seharusnya bisa kita kurangi. Stiker selai, styrofoam, sedotan, tisu, kemasan air mineral, popok. Ini nggak ada, saya yakin. Mau tinggal dimanapun Bapak Ibu pasti ada jenis sampah ini, gitu. Nah, jenis sampah ini termasuk sampah yang bisa didaur ulang, tetapi dia tidak layak untuk didaur ulang. Dari sisi salah satunya adalah ekonomi, gitu. Jadi akhirnya jenis-jenis sampah ini nantinya tidak akan didaur ulang karena sangat terbatas kemampuan untuk mendaur ulang. Berarti dia akan tinggal ke lingkungan, akan berdampak terhadap lingkungan. Resek, styrofoam, sedotan, tisu, kemasan air mineral, dan iya ada yang bisa kita lakukan. Ya, tapi prinsipnya adalah sebaik-baiknya aktivitas pengolahan yang ada, kita harus mendahulukan untuk mencegah dia jadi sampah. Oh, kenapa nggak ditutup aja pabrik? Balik lagi ke pernyataan tadi, kan? Jangan main tutup-tutup pabrik. Oh, Bapak Ibu, kita saja yang stop dulu penggunaan apa yang bisa kita kurangi untuk kita stop. Nah, ini ada 10 jenis sampah Bapak Ibu yang ternyata itu sangat-sangat sulit untuk didaur ulang. Walaupun ada pabrik daur ulang, tapi jumlahnya tentunya sangat-sangat sedikit. Yang pertama tadi sudah kita lihat, ada kantong plastik. Yang secara teori dia bisa didaur ulang. Tapi harga jualnya dari sampah ini sangat rendah, sehingga tidak menarik industri pengepul, tidak menarik pemulung untuk mengambil jenis sampah ini. Akhirnya dibiarkan begitu saja. Belum lagi sampah ini yang terkontaminasi dengan sampah yang lain. Sampah makanan, minyak, ikan, dan seterusnya. Akhirnya menjadi lebih susah lagi untuk didaur ulang. Sampah yang kedua, tisu kering dan tisu basah. Kalau perlu tidak pakai tisu, ini akan jadi lebih baik. Ya. Hanya mungkin di rumah nggak usah pakai lah, saat di luar saja. Gitu. Kita mencoba untuk mengurangi. Jadi ada memang yang sudah mengelola tisu ini, itu sayang sedikit. Bapak. Jadi percayalah, ini menjadi hal yang sangat sulit untuk didaur. Yang ketiga, ini juga bukan rahasia lagi kita bersama, popok dan pembalut yang jumlahnya sangat banyak. Satu bayi, menurut hasil penelitian nih, menghabiskan 3 sampai 4 popok per hari. Dalam 3 tahun, bayi menghasilkan 3.441 piece popok sekali. 3 tahun, baru 3 tahun pakai popok. Belum pembalut, ada popok dewasa. Ini susah, Pak. Ya, berarti cari yang mudah. Sedotan plastik. Kalau kita tidak bisa minum kalau tidak pakai sedotan, gitu. Tidak juga. Jadi mungkin bisa kita lakukan kembali. Styrofoam. Nah, ini juga sangat sulit untuk dipakai. Ada, tapi jumlahnya sedikit. Lebih banyak yang berpikir ke kemasan berpikir. Susu, terus kemudian jus, ya, berbagai macam merek. Ini juga bercampur antara kertas dengan aluminium. Ada yang nggak mengolahnya, ada yang sudah mengolahnya, ada, tapi sedikit jumlahnya. Banyak berakhir ke lingkungan atau dicampur di dalam pengepul, ya. Mungkin juga tidak semua pabrik bisa mengolahnya dengan baik. Akhirnya menjadi sampah juga. Jadi menjadi PR kita bersama. Tujuh, sensasi. Nah, ini Project B bisa nih, ya. Tapi kan Project B bagus juga mengelola sampah. Mungkin Project B itu kira-kira Bapak Ibu masuk sampah jenis ini sekitar 2 sampai 4 ton. Kecil sekali. 2 sampai 4 ton itu ya itu dua plastik mungkin. Ya. Tapi dari segi jumlah beratnya 2 sampai 4 ton. Yang masalah produksinya juga besar. Konsumsi masyarakatnya juga lebih besar dibandingkan dengan jumlah yang dihasilkan. Jadi ini menjadi PR kita bersama. Tapi kalau punya, ya boleh kirim ke Project Binance. Berapa? Hmm, siapa nih Bapak Ibu yang
Kita hobi banget beli baju baru gitu. Mumpung nanti mau Idul Fitri beli baju gitu. Ternyata juga sampah tekstil diperkirakan menjadi sampah yang sulit untuk dikelola untuk sendiri. Sampah kertas seperti laminnya ini juga sama. Jadi PR untuk membersihkan supaya bisa dikelola di proses produksi. Ini juga ternyata tusuk sate menjadi juga peringkat sampah yang tidak bisa diolah dengan baik. Dan beberapa kejadian yang saudara-saudara kita yang berprofesi sebagai petugas kebersihan mengalami apa, eh, kecelakaan karena tertusuk dengan tusuk sate dan bahkan ada kasus yang sampai meninggal dunia, oke? Karena ketidakhati-hatian ya dan juga kita sebagai penghasil sampah jenis ini yang tidak bisa mengelola dengan baik. Tapi ternyata Bapak Ibu ya, dari sampah-sampah sampai sampah tadi, tidak hanya sampah organik, anorganik ya, yang menjadi masalah. Dari 10 tadi anorganik semua ya. Ah, popok, kemudian tisu, kemudian sedotan, plastik plastik itu anorganik. Tapi ternyata organik pun mengambil peran besar. Apa contohnya Bapak Ibu? Jadi menurut penelitian yang dilakukan oleh berbagai macam pihak didapatkan bahwa ternyata bahan makanan yang kita beli sepertiganya itu diprediksi untuk dibuang. Jadi kalau kita beli roti sepertiganya itu udah dibuang gitu. Aduh, ini gimana gitu? Tingkat produksi sampah makanan kita saat ini mencapai 300 kilo per orang per tahun. Gitu, ya. Jadi kita setiap orang gitu beli makan bahan makanan. Walaupun memang kita percaya bahwa tidak semua bahan makanan itu bisa kita makan, gitu. Ya. Saya beli bawang, kulit bawang saya akan dibuang, beli kangkung, ada potongan kangkung. Tapi banyak juga makanan yang sudah diolah menjadi bahan makanan yang saya juga harus dibuang, gitu ya. Karena tadi tidak sesuai kualitasnya, waktu masaknya yang tidak bagus, gitu, ya. Tidak memprediksi, bahkan sampai jumlah yang diperlukan untuk memasaknya tidak tepat. Gitu. Jadi ini kita sama-sama perlu belajar, Bapak Ibu, untuk bisa tahu kondisi sampah yang ada yang kita hasilkan di produk kita. Kita lanjut ya, belajar yang terakhir nih, belajar terus. Ya. Jadi kita perlu mempelajari berbagai macam alternatif bahan ataupun kegiatan yang dapat digunakan untuk mengurangi dan menghindari terjadinya sampah. Jadi dalam rangka reduce, mencegah. Jadi saat kita akan mencegah sesuatu, berarti kan kita perlu mengganti dengan bahan yang lain. Saya nggak pakai kantong kresek, saya bawa tas. Gimana cara belajarnya? Saya bisa bawa tas kemana-mana, sehingga saya tidak repot. Jangan sampai saya ganti dengan tas yang bisa dipakai ulang setiap belanja di supermarket itu. Saya beli lagi, saya beli lagi, saya beli lagi. Sama seperti penggunaan tadi. Saya harus terus minum yang biasanya saya pakai air mineral. Saya harus belajar untuk mengganti dengan wadah botol yang um, menarik kan, menyemangati saya untuk minum. Saya tidak malu-malu harus minum di depan umum. Kalau dianggap, wah, kayak anak TK nih pakai botol wadah dan sebagainya. Bagi ibu-ibu yang punya anak kecil, mungkin bisa belajar untuk beralih ke cloth diapers, ya. Walaupun memang rumit, tapi ya, kerumitan itu mungkin akan mengajarkan kepada bayi kita untuk menghargai lingkungan. Tidak hanya sekedar habis popok, beli ke supermarket, pakai lagi. Tapi ibu nih perlu mencuci, menjemur, menyetrika, menggunakan berbagai. Tapi harapannya, setiap proses yang susah, pasti ganjaran pahalanya menjadi lebih besar, Bapak Ibu. Jadi, ya, pilihan ada di kita. Ya. Beli kemasan yang lebih besar untuk sabun, sampo, deterjen. Kita butuh produk-produk tersebut. Kecuali kita sudah zero waste banget, Bapak Ibu ya. Bisa memproduksi sabun sendiri, sampo sendiri, deterjen sendiri.
Itu udah luar biasa. Tapi konteksnya kan ini menjadi pemula. Boleh beli produk-produk yang ada, tapi pesannya adalah belilah kemasan yang lebih besar. Deterjen selama ini saya sasetan, Pak, yang 100 gram. Sekarang beli yang 1 kilo, kalau bisa 2 kilo. Simpan dengan baik. Jumlah sampah yang dihasilkan menjadi lebih kecil. Ya, punya tantangan memang, biaya belanjanya jadi lebih banyak karena tidak bisa disebar dalam tiap minggu gitu ya. Tapi sekali belanja sebulan sekali untuk membeli berbagai macam peralatan yang banyak ya. Ukurannya besar. Juga boleh nih belajar untuk beli di bookstore, toko-toko curang ya. Nah, yang jual deterjen, pewangi, sekarang sudah ada. Bahkan makanan, minuman, tinggal bawa tempatnya masing-masing. Ya, toko curang ini siap mencurahkan hasil tokonya, tapi tanpa sampah kemasan. Punya barang yang rusak, diperbaiki dulu, nggak mesti harus beli. Rencanakan memasak yang lebih baik untuk menghindari sampah makanan dihasilkan dengan jumlah yang lebih besar. Kira-kira gitu. Nah, harapannya setelah mengamati, setelah belajar, berarti langkah ketiga tidak lama-lama. Kita perlu mencoba dan mencari. Gitu. Coba dan cari. Apa yang dicoba? Gitu. Coba, nah, tadi konsepnya adalah mengenal jenis sampah, berarti kita perlu coba untuk melakukan pemilihan. Saat kita akan melakukan pemilahan sampah, saat kita akan melakukan pengolahan sampah, pemilahan ini menjadi pintu gerbang pertama, Bapak Ibu. Karena apa? Karena apa? Saya izin untuk slide berikutnya. Semakin tercampur, dia akan semakin sulit untuk dikelola. Karena setiap jenis sampah tersebut memiliki karakteristik yang berbeda. Organik beda sama kertas, kertas beda sama plastik, plastik beda sama logam, logam beda sama organik. Jadi campur-campur akan sulit. Pilihlah sampah sejak dari sumber sebagai tanggung jawab kita. Tapi, tapi pilih sampah ini gitu ya, seperti masa depan Bapak Ibu. Jadi kita perlu merencanakan saat akan memilah sampah. Jangan sampai milah sampah capek-capek, ngajak suami, ngajak anak, ngajak istri, ngajak mbak-mbak yang kerja di rumah untuk milah sampah luar biasa. Tapi ternyata semua sampah ditempatkan di depan rumah dan akan berakhir ke petugas kebersihan yang mencampurkannya lagi. Yang bisa kita rubah petugasnya atau kita? Kita seharusnya. Petugasnya biarin aja mereka bekerja sesuai sistemnya. Ya kalau memang bisa dikasih tahu, kasih tahu. Tapi jangan sampai aktivitas yang mereka lakukan mengganggu semangat kita gitu. Nanti ada pertanyaan mungkin. Saya capek udah milah sampah. Ternyata petugas nyampur lagi. Nah, ini adalah pemilahan yang tanpa rencana. Mohon kita perlu rencanakan pemilahan tersebut supaya dia punya masa depan. Gitu. Gitu, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Jadi memilah sampah itu bukan hanya karena mengikuti tren. Organik, organik, sampah biasa, sampah gas. Itu terpaksa mengikuti regulasi. Di regulasi itu ada sampah residu, sampah daur ulang, sampah organik, sampah guna umum, sampah B3. Punya sampah sampai bingung. Mau taruh di tong sampah yang mana? Akhirnya tidak jadi buang sampah di dalam tong. Akhirnya buang sampah di luar. Nah, ini Bapak Ibu ada tips nih. Mungkin ya, mudah-mudahan bisa diambil sedikit manfaat dari materi ini terkait dengan memilah sampah. Ini yang kami coba dilakukan di rumah, gitu ya. Jadi memilah sampahnya sesuai dengan kebutuhan dulu. Kira-kira butuh nggak setelah dipilih? Gitu. Kalau nggak butuh, berarti nggak kita pilih. Gitu. Butuh nggak? Jadi ada kebutuhan. Oh, saya nggak butuh semuanya, Pak. Nah, berarti berangkat ke kedua. Berarti masuk kategori nggak peduli juga dong. Gitu.
Oh enggak, saya peduli. Nah, berarti dengan kepedulian, harapannya menumbuhkan kebutuhan. Gitu. Nah, tapi ya, sebanyak itu tadi penting kita lakukan. Dan kemampuan. Jangan sampai semangat sekali milah 20 pilihan seperti yang ada di bank sampah. Banyak, banyak, banyak. Satu kamar khusus sendiri, kamar tong sampah. Karena banyak sekali tong sampahnya. Jangan sampai seperti itu juga. Sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Nah, saya ingin cerita. Ada 4 jenis yang bisa dilakukan pemilihannya. Ya. Jadi, yang pertama, Bapak Ibu, yang paling sederhana. Bapak Ibu, pertanyaannya adalah saat akan milah jenis pertama, yaitu jenis organik, pastikan ada kemampuan untuk mengolah sampah organik. Punya lahan, punya tempat, punya semangat belajar, punya untuk mencoba mencari komposter, dan seterusnya. Pastikan sampah organik selesai di rumah kita. Saya saya nggak cerita yang lain, saya saja, tapi bukan berarti nanti jadi wah sombong banget sih gitu, enggak, gitu. Menceritakan diri sendiri mungkin lebih mudah. Saya mencoba untuk mengolah sampah organik di rumah, semua sampah organik yang dihasilkan, terutama dari dapur. Jadi kira-kira sejak 2010, ini 2014, 14 tahun, tidak ada sampah organik, khususnya sampah dapur yang keluar dari rumah. Semuanya selesai di rumah. Berarti saat akan memilah sampah organik, saya perlu memastikan kemampuan, kepedulian, dan kebutuhan saya akan pengolahan sampah. Jangan sampai sampah ini keluar dari rumah kita. Metodenya banyak banget Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa googling. Nah, kalau perlu nanti panitia kasih lah ada file kumpulan teknologi pengolahan sampah organik. Siapa yang mau komen ya, biar panitia nanti ngirim beserta dengan materinya. Ada ada Losida, ada biopori, ada komposter, ada pakai jugangan, ada macam-macam apa ya. Tinggal kita milihnya yang mana. Oh, yang mudah yang ini. Walaupun saya hafal nih kalau ibu-ibu. Pertanyaannya kayak gini nih, gitu. Kalau kita mau ngolah sampah organik di rumah gitu. Nggak punya lahan. Nanti bau gimana? Itu batunya. Harus dirajang, buang sampah aja kok repot. Setelah jadi kompos, mau dikemanakan? Rumah saya sudah disemen semua, Pak. Nggak punya tanaman, adanya tanaman plastik. Ini tuh. Jadi, balik lagi, banyak rumah yang sudah disemen luar biasa juga tetap bisa ngolah organik. Lewat apa? Salah satunya biopori. Salah duanya losida. Salah tiganya komposter. Macam-macam, Bapak Ibu. Jadi kita perlu balik lagi tadi langkah kedua. Belajar, cari tahu ya. Biar bisa menerapkan konsep tersebut. Yang kedua, coba dan cari. Jadi jenis pertama Bapak Ibu ya, organik. Jenis yang kedua yang harus dipilah. Saya milah ini Bapak Ibu. Jadi saya kasih nama semua sampah yang laku jual. Masuk, nggak pilih-pilih lagi. Ya kaleng ada di situ. Tapi tentunya sudah dalam kondisi yang lebih bersih ya. Karena mungkin makanan, minuman, potensi bersemut, nanti mengundang tikus, kecoa. Itu yang kita harus hindari gitu. Jadi setelah minum, bersihkan sedikit seadanya supaya sisa-sisanya nggak ada gitu ya. Jadi plastik, botol, kaca, logam, kardus, kertas, jadi satu. Kalau saya, gitu ya. Jadi eh, satu tong sampah yang agak besar nih ya, untuk semua sampah yang kira-kira orang yang kita kasih nanti dia bisa jual sampah itu. Yang pilihan pertama adalah donasi ke pemulung. Ya sedekah lah ya untuk mereka supaya nggak ngais-ngais sampah kita, kita kasih sampah yang bagus. Oh, kalau sudah sekali-sekali, oke lah jual ke pengepul atau lapak yang keliling. Tapi tingkatannya berubah. Mereka mungkin tidak mau semua sampah yang sudah kita pilah tersebut. Harus dipilah masing-masing supaya harga, dia ngasih harga. Gitu. Oh, saya bisa kok Pak pilih. Oke, pengepul. Kemudian, oh saya bisa pilih lebih ekstrim lagi Pak. Nah, masuklah.
Sampah-sampah yang sudah dipilah itu setorkan ke bank sampah terdekat. Lalu mau cari tahu. Nah, coba kan di sini. Berarti cari tahu bank sampahnya di mana. Terima jenis apa saja. Bukannya kapan. Mau nggak terima orang luar dari wilayah bank sampah itu? Apa syarat bergabung? Ah, itu perlu kita datain. Tapi nanti saya kasih tahu deh yang apa saja yang bisa di apa namanya dilakukan untuk proses bank sampah. Tapi mindsetnya, nah ini poinnya di sini Bapak Ibu. Nah ini poin itu untuk menjaga sustainability. Ya, keren banget Pak bahasanya. Berlanjutan. Apa itu? Istiqomah. Nah, gitu ya. Mindsetnya bukan rupiah. Kalau rupiah nggak akan seimbang Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah nyuci sedikit botol, nyuci sedikit kaleng. Banyak usaha yang dilakukan, tapi ternyata pas dirupiahkan ke bank sampah, dapatnya 3.000, 4.000, 5.000. Nggak semangat Bapak Ibu. Jadi mindset utamanya bukan rupiah. Nanti rupiah ditabung dalam jumlah yang banyak sekian puluh tahun dapat mobil, dapat emas, itu biar saja gitu. Itu bonus. Tapi yang harus kita punya mindset adalah kewajiban mengelola sampah yang kita hasilkan. Wajib kita punya kewajiban di situ. Karena sampahnya sampah kita. Jangan biarkan orang lain yang mengolah sampah kita. Dan banyak saat ini Bapak Ibu platform milenial yang punya kapasitas bagus untuk mengelola sampah. Tinggal install di HP kita masing-masing. Tersedia di Android maupun iOS gitu. Dan Ringo Smash. Tapi cek ya Bapak Ibu, mungkin ada beberapa yang update lagi atau beberapa dari ini yang tidak ada lagi gitu ya. Masing-masing kota punya. Misal Jogja punya Rapel, Jakarta punya e-recycle, Jakarta punya Smash, punya Gringo, punya Angkut, Makassar punya Mall Sampah, Semarang punya Sampah Muda, Waste for Change, ya. Dan seterusnya. Tahu, mati. Saya nggak punya Pak, tapi asal punya kuota, bisa nih masuk ke Google, Bapak Ibu. Google, cari Google, Google, Google. Saya bingung mau cari bank sampah di dekat rumah saya. Nah, ini caranya yang paling gampang. Bapak Ibu ada di rumah masing-masing sekarang, buka Google, tulis bank sampah di sekitar sini ya. Saya tulisnya di sekitar sini ya. Bisa juga diganti. Bank sampah terdekat. Ya akan cari paling dekat dengan Bapak Ibu di mana bank sampahnya. Nggak perlu harus tanya belok kiri, harus ke utara, ke selatan, dan seterusnya. Udah dijelasin sama Mbak Google-nya belok kanan, belok kiri, jam bukanya juga sudah ada. Bapak, Ibu, saudara-saudari semua datang ke lokasi tersebut. Tanya, boleh nggak saya langganan setorkan sampah di sini? Jenis sampah yang dimaui di sini seperti apa? Jam bukanya jam berapa? Setiap hari apa? Syarat bergabungnya apa? Udah. Jadi kita mencoba mencari tahu untuk menyetorkan sampah yang kita punya sebagai bentuk tanggung jawab kita. Jadi gitu ya Bapak Ibu. Oke, jenis sampah yang ketiga, apa yang perlu dilakukan? Kan ini coba dan cari gitu ya. Saya sebutnya sih pending with, cuman mungkin bisa diganti dengan kata-kata yang lain. Dipending dulu gitu ya. Jangan dibuang dulu, tetap ada disimpan. Mungkin sampah jenis tersebut yang pada saat itu, waktu itu, hari ini, kita anggap sampah tersebut sampah. Tapi mungkin minggu depan, bulan depan, dan seterusnya, kita anggap itu sebagai bahan baku. Misal jadi bentuk gambar ini, dan seterusnya. Jadi ada tempat untuk menyimpan, dalam tanda kutip ya, sampah yang kita anggap masih kita perlukan. Nah, ini perlu disimpan terlebih dahulu. Ada yang belum jelas pengolahan. Misal contoh baterai, lampu bekas, kemudian pecahan piring, gelas. Nah, itu jenis-jenis sampah yang masih saya simpan, Bapak. Masih ada tempat penyimpanan rapi ya, dibuat, ditulis, kemudian disimpan. Karena dianggap belum kehilangan, tidak tiap hari piring tuang ya, Bapak Ibu ya.
Nggak tiap hari kita pecahin gelas, paling mungkin sebulan, 3 bulan gitu, belum tentu. Pecahnya juga tidak sengaja, bukan nempel-nempelan gitu. Jadi masih bisa kita simpan. Tiga, jenis yang ketiga. Jenis yang keempat, Bapak Ibu, ini adalah sampah yang secara kemampuan kita tidak mampu kita olah. Mbak Nisa, saya mohon izin daripada nanti diingatkan. Ini 3 slide lagi ya. Oh Ya ya, Pak. kira-kira 5 menit, 5 menit. Ada jenis sampah residual waste ini yang tidak mampu saya kelola. Gitu ya. Jadi kalau saya tidak mampu saya kelola, saya tidak fokus ke yang tidak mampu, ke yang mampu saja. Gitu. Jadi kita yang tidak mampu ini, ya sudah, kita serahkan kepada pihak yang mampu mengelola. Salah satunya adalah pemerintah daerah. Ya, langganan sampah, langganan swasta. Ya udah setorkan sampah yang tidak bisa kita lakukan. Bisa saja misalnya dengan 3 pemilahan sebelumnya, jumlah ini akan jauh lebih sedikit. Misal ya, komplek rumah kita, perumahan kita diangkut oleh sampah seminggu 3 kali. Dengan sistem pemilahan 4 ini, yang keempat ini yang kita akan keluarkan. Sekali keluarkan tidak seminggu 3 kali lagi. Tapi mungkin cukup seminggu 1 kali saja. Karena jumlahnya sudah lebih sedikit. Dan saat kita coba lagi, oh ternyata jumlah ini paling banyak nih, kita kurangi, kita kurangi. Dengan kita timbang tadi di awal, dan kita timbang juga di akhir, yang kita akan keluarkan. Ini menyemangati kita untuk terus mengurangi agar jenis sampah ini semakin sedikit, gitu ya. Oke, ini adalah 4 jenis tong sampah yang kita pakai saat ini. Dan beberapa lokasi menunjukkan hasil yang sangat baik dengan sistem ini. Artinya, tidak bagus-bagus banget, tapi untuk pemula ini bisa diterapkan supaya bisa mulai konsisten untuk melakukan. Yang terakhir adalah penting dilakukan dengan konsisten, Bapak Ibu. Dirutinkan, diceritakan, di-share ke tetangga, di-share lewat medsos, buat story nih, saya sudah memilah sampah. Siapa tahu mengajak orang. Siapa tahu teman tersebut yang lihat story kita milah sampah menjadi pengingat kita saat ada acara di rumah dia. Kamu nyampur sampah, kemarin kamu udah milah sampah loh, gitu. Jadi sebagai pengingat, dicatat pengurangan penanganan sampah yang sudah berhasil dilakukan dengan senang hati karena telah berbuat sesuatu dengan untuk bumi, walaupun dari hal yang sederhana. Diulang kembali mengamati, diulang kembali pembelajaran yang dilakukan, diulang kembali mencoba mencari dan diduplikasi ke rumah ibu, ke rumah bapak, ke rumah tetangga, ke rumah anak untuk bisa melakukan hal yang baik. Tapi yang pasti Bapak Ibu, rumus A, B, C, D ini tidak bisa dilakukan kalau kita tidak melakukan pemahaman diri kita. Gitu ya. Teori apapun, teknologi apapun tidak bisa kita lakukan kalau kita tidak paham terhadap diri kita. Kalau kita tidak mengamati aktivitas keseharian kita, berarti kita tidak mengerti dengan diri kita sendiri. Boro-boro ngurusin sampah, diri kita sendiri saja, kita tidak kenal. Gitu. Dan yang paling penting adalah Bapak Ibu, mencari motivasi agar niat, hari ini nih niat nih, sudah buat rencana, dan sudah mau melakukan nanti habis ini nanti siang besok gitu agar niat rencana dan kegiatan itu tetap dilakukan. Jadi Bapak Ibu harus punya motivasi dan motivasinya bisa berbeda antara satu dengan orang yang lain supaya kegiatan kita sustain, supaya kegiatan kita berkelanjutan, supaya kegiatan kita istiqomah. Nah, saya melakukan itu motivasinya adalah saat saya menjelaskan ke orang lain, begitu nikmatnya penjelasan itu kalau saya melakukan itu sendiri. Begitu tidak nikmatnya apa yang dijelaskan yang saya tidak lakukan. Gitu. Jadi motivasinya saat saya jelasin sama Bapak Ibu, saya harus melakukan agar ilmu dan amalnya itu nyambung. Gitu. Walaupun belum sempurna, tapi melakukan. Nah, itu menjadi motivasi. Bapak Ibu motivasinya yang lain. Yang pasti motivasinya harus ada supaya berkelanjutan dan istiqomah.
Gitu ya Bapak Ibu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam waktu yang terbatas ini. Dan mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Prinsipnya adalah semua sudah banyak kita dapatkan. Prinsipnya adalah kita perlu mencoba supaya hal sederhana tidak kita tunda-tunda dan mulai dari diri kita sendiri untuk mencoba sistem pengolahan sampah yang lebih baik. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.